Kalau kita lihat teori Darwin, jadi manusia itu berasal dari manusia monyet atau manusia kera. Ya gitulah intinya pokoknya. Sering bertambahnya waktu, sering bertambahnya usia, manusia itu terus berevolusi. Ya sampailah manusia di zaman modern kayak gini. Mimin pernah mikir nih kayak gini, apakah manusia itu di masa depan bakalan berevolusi lagi atau mungkin nggak bakalan berevolusi lagi? Jadi tetap aja kayak gini. Dan kalau emang berevolusi, kayak gimana sih wujud manusia di masa depan? Bakalan lebih tinggi, lebih kuat, atau mungkin malah lebih lemah? Apa aja sih faktor yang mempengaruhi perubahan fisik ini dan apa aja yang bisa kita lakuin buat mengendalikannya? Cus kita eksplorasi. Halo semuanya, selamat datang di Edu Channel. Yang belum tahu teori Darwin, jangan lupa subscribe. Mari kita bahas di video ini. Cus. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa evolusi manusia itu adalah proses alami yang dipengaruhi oleh seleksi alam dan juga adaptasi lingkungan. Ya, perubahan ini gak terjadi dalam semalam, tetapi melalui ribuan hingga jutaan tahun gitu. Jadi evolusi itu adalah cara tubuh kita buat beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan yang dihadapinya. Kayak contohnya gini nih. Jadi beberapa ribu tahun lalu manusia memiliki rahang yang lebih besar karena makanan yang keras dan juga mentah. Ya kalian juga tahu lah, ada fosil-fosilnya juga banyak di museum. Nah namun dengan munculnya alat memasak dan makanan olahan, rahang kita itu mengecil gitu. Karena emang gak lagi ngebutuhin kekuatan sebesar itu. Jadi ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan fisik manusia di masa depan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari perubahan lingkungan. Jadi ya manusia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya mereka yang hidup di daerah dengan paparan sinar UV tinggi kayak Afrika memiliki pigmen kulit lebih gelap buat melindungi tubuh dari radiasi matahari. Ya jika kita menghadapi perubahan iklim yang ekstrim di masa depan, tubuh kita mungkin juga harus beradaptasi dengan cara yang gak terduga gitu. Kayak kulit lebih tahan panas atau mekanisme perlindungan dari polusi. Yang kedua dari teknologi dan juga transhumanisme. Jadi kita itu hidup di era di mana teknologi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dari kemajuan teknologi, tubuh manusia itu mungkin bakalan berintegrasi dengan perangkat buatan. Contohnya ya kayak penggunaan implan bionik buat meningkatkan kemampuan fisik atau mental gitu. Dalam jangka panjang, ini bisa mengubah wujud fisik manusia secara signifikan. Wow, betapa hebatnya teknologi gitu. Yang ketiga ada perubahan gaya hidup. Jadi manusia modern cenderung menghabiskan banyak waktu duduk, menggunakan perangkat elektronik. Ya ini udah mulai berdampak sih, kayak postur tubuh yang membungkuk akibat penggunaan ponsel. Ya kalau kebiasaan ini berlanjut, tubuh kita bakalan beradaptasi dengan postur yang lebih membungkuk itu. Atau bahkan tangan yang lebih besar buat memegang perangkat elektronik. Yang terakhir ada dari seleksi genetik dan juga rekayasa genetik. Ya, di masa depan teknologi CRISPR atau CRISPR dan rekayasa genetik bisa memainkan peran besar. Jadi kita mungkin bisa memilih gen yang diinginkan buat anak-anak kita, kayak tinggi badan tertentu, kekebalan terhadap penyakit, bahkan warna mata. Namun ya ini juga memunculkan pertanyaan etis yang lebih kompleks gitu. Oke, jadi gimana sih wujud manusia di masa depan? Di sini Mimin udah ngumpulin beberapa teori dan juga kajian ilmiah. Jadi ini adalah beberapa prediksi menarik berdasarkan kajian ilmiah gitu. Yang pertama, di masa depan manusia itu mempunyai tubuh yang lebih tinggi. Karena ya dengan akses nutrisi yang lebih baik, manusia secara perlahan menjadi lebih tinggi dari generasi ke generasi. Jadi tren ini kemungkinan besar bakalan terus berlanjut. Yang kedua, di masa depan manusia itu memiliki jari yang lebih panjang. Yang gak aneh sih ya, kebiasaan dari sekarang manusia itu sering-sering menggunakan perangkat elektronik. Ya, jadi penggunaan teknologi kayak keyboard dan layar sentuh bisa membuat jari kita jadi lebih panjang dan juga fleksibel buat efisiensi. Oke, yang ketiga, manusia di masa depan itu mempunyai mata yang lebih besar. Ya, kalau manusia semakin bergantung pada layar dan juga bekerja di lingkungan dengan cahaya rendah, jadi mata kita itu mungkin bakalan jadi lebih besar buat menangkap cahaya lebih baik. Yang keempat, di masa depan manusia itu mempunyai kulit yang tahan radiasi. Wah gila, udah keren banget. Ya jadi kalau kita melakukan eksplorasi luar angkasa atau hidup di planet lain, ya kulit kita mungkin bakalan berevolusi buat melindungi diri dari radiasi kosmik. Ya itu make sense sih kalau kata Mimin. Yang terakhir adalah kemampuan kognitif yang meningkat. Ya, teknologi kayak neural implants dapat meningkatkan kemampuan otak manusia, memungkinkan kita buat memproses informasi lebih cepat dan juga lebih efisien. Oke, terus apa sih yang bisa kita lakuin? Jadi ya, kendali atas perubahan fisik manusia emang gak sepenuhnya ada di tangan kita gitu. Tapi ya, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita itu harus selalu menjaga keseimbangan gaya hidup. Perubahan gaya hidup modern kayak kurangnya aktivitas fisik dapat memperburuk adaptasi tubuh kita gitu.
Dengan menjaga gaya hidup sehat, kita bisa meminimalkan efek negatif ke tubuh kita. Yang kedua, kita itu harus menggunakan teknologi secara bijak ya. Karena ya teknologi adalah pedang bermata dua gitu. Sementara itu dapat membantu kita, terlalu bergantung pada teknologi juga dapat menghambat kemampuan alami tubuh kita. Jadi ya gunakanlah teknologi dengan bijak. Yang terakhir adalah edukasi dan juga kesadaran genetik. Jadi kita sebagai manusia, kita harus tetap berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi genetik. Kesadaran dan juga diskusi etis sangat penting buat memastikan bahwa perubahan yang kita buat adalah buat kebaikan umat manusia gitu. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulannya. Jadi, wujud fisik manusia di masa depan bakalan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan, teknologi, hingga pilihan genetik. Namun yang terpenting adalah gimana kita memanfaatkan pengetahuan teknologi buat menciptakan masa depan yang lebih baik. Gimana menurut kalian? Apakah kita harus membiarkan evolusi berjalan alami, ataukah kita seharusnya mengambil kendali atas perubahan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian butuh informasi kayak gini. Oke, see you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.